perkenalan dulu. Halo, nama saya Ica. Saya dalam proses pembaptisan. Agama saya sebelumnya Islam. Oke, jadi Kak Ica ini sedang dalam proses dari Islam mau masuk ke dalam gereja Katolik ya Kak? Betul. Nah, kok bisa sih Kak? Itu kan keputusan yang tidak populer gitu di masa sekarang ini ya. Awalnya emang gimana ceritanya? Awalnya itu di saat saya kelas 2 SMP. Saya ada sesuatu dalam diri saya melihat di agama Islam itu kayaknya sesuatu hal yang beberapa lah ya, nggak banyak. Saya melihat itu kok kayaknya menyimpang banget sih gitu. Salah satu contohnya itu kayak misalkan mengucap salam. Oh gitu. Yang saya dengar ya, saya nggak tahu menurut orang-orang Islam yang lainnya gimana gitu, tapi yang saya dengar Islam di saya tuh seperti ini. Contohnya orang non Muslim mengucap salam masuk ke rumah orang Islam itu kayaknya mengucap salamnya itu kayaknya haram untuk dibalas gitu. Oh, Contoh misalkan Kak Prabah dari Katolik mengucap salam masuk ke rumah orang Islam, mengucap salamnya assalamualaikum misalkan. Lalu kita haram untuk kita membalas salam dari orang tersebut gitu. Oh gitu. Jadi kalau non Muslim itu salamnya haram untuk dibalas ya. Oke. Terus apa lagi Kak selain itu Kak? Ada lagi contohnya kayaknya aku di pelajaran agama aku kan kadang suka kayak misalkan kita suka sholat gitu, belajar sholat atau ngapalin surat-surat itu kan di musola. Ada musola di sekolah itu kan disediain musola. Lalu aku kok kayak ngerasa apaan sih gitu, kok gue kayak terasa terpaksa gitu. Tapi ini agama gue harus ngejalanin gitu, gue harus tanggung jawab dengan agama gue. Lalu pas di saat masuk nginjak itu masalah, kok kayaknya hawanya nggak nyaman gitu, hawanya kok nggak nggak enak gitu, panas, gerah, itu berasanya seperti itu gitu. Ini jujur aja yang aku rasakan gitu. Mungkin hatiku kayaknya gimana gitu saat itu. Terus kayak misalkan masuk masjid ke tarawih, sholat tarawih, sholat 5 waktu gitu. Apa agama ini seperti ini gitu loh, menjalankannya tuh nggak dengan hati gitu, keterpaksaan. Aku kan kalau misalkan diajarkan dalam Islam tuh udah lo ngejalanin aja gitu, nggak pernah dijelaskan lo harus ngejalaninnya dengan hati lo gitu, nggak pernah dijelaskan seperti itu gitu. Oh begitu. Dan satu lagi toleransinya kurang. Oh gitu Kak, emang gimana tuh Kak toleransinya? Soal toleransi kurang. Kayak misalkan aku dulu tinggal sama kakek. Ya. Dari kecil itu diurus sama kakek. Ya. Agamaku dari kecil itu sudah Islam. Lalu papaku dari Protestan masuk ke Muslim, ke Islam. Nah, lalu setelah masuk ke Islam, dia bilang, kakekku bilang gini, jangan kamu pernah pergi ke tempat saudara dari papahmu, karena papahmu itu dari Protestan. Oh, non Muslim maksudnya non-Muslim. Gitu ya. Oke. Tapi pernah diam-diam aku diajak sama mama untuk ya mau nggak mau kita harus kenal dong ya kan sama keluarga. Betul. Itu tapi mereka toleransinya ada dibandingin agama aku, kakek dari Islam itu. Islam itu sendiri toleransinya ada, sampai mau makan, ngeriung di meja makan, mereka bilang, ayo Ica, kamu yang pimpin doa makan. Tapi aku doa makanku berbeda dengan doa makan kalian, Om, aku bilang gitu.
nggak apa-apa, silakan, kamu bebas di sini untuk menyuarakan tentang ajaran kamu, terserah. Oke. Jadi tadinya dari keluarganya mama gitu ya, dari keluarganya ibunya Kak Ica itu bener-bener yang strict banget, nggak boleh keluar main ke rumah orang non muslim. Tapi dari keluarganya papa yang non muslim tadi, yang dari kekristenan tadi, itu sangat welcome ya. Jadi kontrasnya di situ ya Kak Ica ya. Selain itu ada juga yang aku pikirkan, ayahku itu semudah itu masuk ke agama Islam dengan hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Terus udah gitu dengan alasan dia hanya untuk menikah, dengan titel dia untuk menikah. Nah, tapi ternyata setelah dia masuk ke agama Islam itu sehari-harinya itu dia nggak menjalankan agama yang dia anut, contohnya agama Islam itu gitu. Jadi dari situ aku berpikir ayahku masuk ke agama Islam itu satu hanya untuk karena pasangan, dan aku nggak mau itu gitu. Aku nggak mau karena aku alasannya karena pasangan aku masuk Katolik, itu enggak. Nah, yang kedua, ayahku masuk ke Islam tapi tidak menjalankannya. Aku nggak mau itu juga. Aku mau ke agama Katolik itu dengan hati. Aku memang menjalankannya itu dengan tulus, menjalankannya itu dengan hati gitu. Aku nggak mau seperti ayahku gitu, yang hanya kayaknya dia keterpaksaan atau gimana, aku nggak ngerti saat itu gitu. Oke gitu. Baik. Oh ya, kan ini Kak Ica sudah beberapa bulan ya menjalani proses di Katepumen ya. Nah, kira-kira apa sih yang Kak Ica rasakan selama proses dari awal masuk sampai detik ini nih? Apa sih yang dirasakan? Boleh nggak sharing dikit ke teman-teman? Satu, karena aku pengen cari kenyamanan, cari hati aku untuk menjalankan suatu agama itu. Aku bilang aku seneng gitu. Akhirnya aku bisa menjalankan ini selama aku setelah lulus dari sekolah itu. Selama ini tuh cuman untuk aku datang ke gereja cuman untuk Natal, tapi belum ada status yang jelas gitu. Ya Natal, Paskah gitu. Aku kayak gini banget sih, aku nggak mau seperti ini. Aku pengen kejelasan gitu tentang agamaku. Gitu. Makanya aku senang banget pas udah bisa dikasih jalan gitu sama Tuhan, dan ketemu Romo gitu, ketemu orang-orang yang friendly gitu. Iya. Senang banget. Puji Tuhan ya Kak ya. Terus Kak Ica merasa dipaksa nggak sih selama proses pembelajaran di Katepumen? Nggak sama sekali. Enggak. Oke, jadi itu benar-benar murni dari kesadaran Kak Ica sendiri ya. Iya. Oke, jadi syukur pada Tuhan ya, Tuhan maha baik seperti itu. Oke, terakhir Kak Ica punya nggak pesan buat teman-teman nih yang mungkin mau masuk ke gereja Katolik tapi mereka masih ragu atau masih belum ketemu jalannya nih? Silakan Kak Ica. Ya, buat teman-teman yang mau masuk ke agama Katolik tapi belum menemukan jalannya, kalau menurutku sih nggak apa-apa gitu. Kalian jangan menyerah, kalian tetap semangat. Kalian jangan dengerin kata-kata orang yang masuk agama Katolik itu nanti ribet loh, masuk agama Katolik itu nanti susah atau perjalanannya panjang, kalian bakal dimusuhin atau apapun itu, dinegatifin. Kalian jangan dengerin itu. Kalian cukup dengan hati. Kalian harus menjalani itu semua dengan hati. Dan satu lagi, jangan karena alasan, karena pasangan kalian untuk pindah agama.